اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita memasuki pada 10 hari yang terakhir. Hari yang adalah hari 21 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berpuasa, beribadah, mengamalkan yang wajib dan mengamalkan yang sunnah. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua dan menerima apa yang telah kita lakukan sebagai amal ibadah yang diridhai oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita dambakan dalam melakukan satu aktivitas berupa ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah sunnah, adalah bahwa kita akan memetik hasilnya di kemudian hari. Di antaranya juga kita dalam bulan Ramadan ini memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Harapannya adalah agar kita diampuni segala kekhilafan kita, apalagi memasuki bulan yang terakhir. Dikatakan awwalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, bahwa akhir dari bulan Ramadan adalah kita terbebas dari api neraka. Dan insyaallah siapa nanti yang bisa hasil sampai akhir Ramadan, Idul Fitri, dikatakan Idul Fitri karena tidak punya dosa lagi. Semua orang berharap demikian. Namun apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebetulnya adalah apa yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW ketika Idul Fitri. Namun saya sampaikan lebih dahulu karena memberikan kesempatan kepada kita untuk mengantisipasi apa yang memang mestinya tidak terjadi. Ikhwani rahimakumullah, bahwa ada 3 hal yang sampai-sampai kemudian malaikat Jibril itu saja meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengamini doa yang akan dipanjatkan kepada Allah SWT. Ya. Malaikat Jibril berdoa, mohon kepada Allah SWT, meminta diamini oleh Rasulullah SAW. Ada 3 hal. Oleh karena itu 3 hal ini adalah satu hal yang sangat krusial, sangat penting, perlu kita perhatikan agar jangan sampai kemudian kita lepas dari doa ini. Apa? Yang pertama adalah bahwa ya Allah, di akhir bulan Ramadan ini tidak akan selamat bagi orang yang dosanya tidak diampuni. Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin. Ya, peristiwa ini sebetulnya terjadi ketika Nabi Muhammad SAW akan naik mimbar, kemudian naik tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Yang kedua, amin. Yang ketiga, amin. Kemudian selesai dari sholat, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, tadi ketika panjenengan itu akan naik mimbar, kok mengucapkan amin 3 kali, ada apa? Nah, yang pertama ternyata tadi malaikat Jibril datang memintakan diamini doanya, yaitu jangan engkau berikan keselamatan bagi orang yang tidak diampuni dosanya di akhir Ramadan ini. Ya. Yang kedua, jangan engkau ampuni orang yang masih memiliki kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi tidak menjadikannya masuk surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Nah, yang ketiga adalah jangan engkau ampuni orang yang ketika disebutkan asma Rasulullah SAW maka tidak membacakan sholawat. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Ikhwani rahimakumullah, bahwa banyak hal yang menyebabkan kita tidak diampuni dosanya oleh Allah SWT. Apalagi di bulan Ramadan. Di antaranya adalah kita ternyata mungkin masih qat'ur rahim. Kita termasuk orang yang qat'ur rahim. Mungkin
Ya, kita tidak terasa menyakiti saudara kita. Kita tidak terasa mungkin sebagai seorang suami menyakiti istrinya. Atau kita menyakiti tetangga kita. Ya. Tapi kita belum sempat untuk meminta maaf. Maka jangan harap bahwa dosa-dosa kita di akhir Ramadan akan diampuni oleh Allah SWT. Dan itu doa malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, yang lebih parah lagi adalah masih punya orang tua. Yang mungkin untuk seusia kita, orang tua kita sudah ada sebagian yang meninggal dunia. Ya, tapi ada yang masih hidup juga, mungkin tinggal ibu atau bapak. Ya. Ternyata tidak kita gunakan sebagai kesempatan untuk menjadikan jalan menuju surga. Ingat, pintu surga adalah orang tua kita. Di antaranya itu. Kita punya, kalau dua orang tua berarti dua pintu surga. Seandainya tinggal satu berarti tinggal satu pintu surga. Maka kita harus birrul walidain. Ya. Ini sangat terkait dengan dulu pernah ada satu kisah Alqamah yang mungkin saudara-saudara juga pernah mendengarnya. Bahwa ia ahli ibadah. Tapi saat akhir hayatnya sedang sakaratul maut. Maka istrinya menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Alqamah sedang sakaratul maut. Diutuslah di antaranya adalah sahabat Bilal untuk mentalkin, mengajari, mengajak, membaca kalimat thayyibah. Ternyata Alqamah meskipun ahli ibadah, ahli zakat, sholat, sunnah, wajib dan sebagainya, tetapi tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya datang pada Rasulullah, ya Rasul, Alqamah tidak bisa mengucapkan itu. Rasul kemudian bertanya, ada bapaknya atau ibunya? Bapaknya sudah meninggal, tapi ibunya masih. Tolong sampaikan kepada ibunya salam dari Rasul. Kemudian tolong sampaikan, kalau memang masih bisa berjalan, temui aku. Kalau tidak, aku yang akan ke sana. Ketika kemudian Bilal sampai kepada ibunya, kemudian ibunya menyampaikan, kalau memang seperti itu, akulah yang pantas datang pada Rasulullah SAW. Sampai kepada Rasul, ya Allah. Diceritakan, ada apa? Rasul sebelum menyampaikan, tolong sampaikan, jawab dengan jujur, jangan bohong. Karena kalau bohong nanti akan turun wahyu. Allah akan memberitahukan bahwa kamu bohong. Saat itulah kemudian Rasul menyampaikan bahwa bagaimana dengan Alqamah? Ibunya menjawab, dia ahli ibadah, ahli sedekah, dan dia baik akhlak dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana perasaanmu dengan Alqamah? Jawab ibunya, aku marah. Ya, aku sangat marah kepada Alqamah. Kenapa? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Setelah Alqamah punya istri, ternyata Alqamah tidak pernah memperhatikan ibunya lagi. Ia lebih pada sibuk ngurusi istrinya. Ini khusus bagi suami-suami ya, termasuk jadi seorang istri ya pada suaminya. Tolong, masih harus punya orang tua. Ya, meskipun istri harus minta izin, ingat suami juga harus, karena mertua sekarang adalah juga orang tuanya. Ya. Karena ngurusi istrinya sampai-sampai kemudian lupa dengan orang tuanya, maka orang tuanya sangat sakit hati. Saat itulah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inilah penyebab kenapa Alqamah tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Alqamah memerintahkan kepada sahabat Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar yang banyak untuk membakar Alqamah di depan ibunya. Otomatis ibunya kaget. Loh, masa anak saya mau dibakar? Iya. Rasulullah SAW menjawab, tidak ada manfaatnya ibadah yang sebesar gunung, yang setinggi langit, yang sedalam lautan, ibaratnya seperti itu. Ya. Seandainya masih tidak diampuni oleh orang tuanya, oleh ibunya. Karena apa? Siksa Allah di akhirat lebih kekal. Di dunia tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, saat itulah ibunya bersumpah atas nama Allah SWT dan disaksikan oleh Rasul dan para sahabat yang datang bahwa beliau kemudian memaafkan Alqamah. Ketika itu pula Rasulullah memerintahkan Bilal untuk datang lagi kepada Alqamah untuk menyaksikan apakah betul bahwa ibunya itu ridha atas Alqamah. Sampai ke depan
rumahnya pas di pintu. Maka sahabat bila mendengarkan bahwa Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Ikhwanul rahimakumullah, pada saatnya kita tidak patuh pada orang tua. Maka jangan kira orang tua diam. Mungkin ya, orang tua diam itu berarti ridho. Barangkali ternyata ada hal yang terbersih dalam hatinya yang tidak enak. Maka ya Allah, pada bulan Ramadan penuh rahmah, penuh maghfirah ini. Yang kedua, ya, bahwa kita senantiasa mohon ampun kepada Allah. Kalau memang kita masih punya orang tua, kita mohon ampunan kepada orang tua kita. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua kita mengampuni atas segala kehilapan kita. Birrul walidain. Jangan sampai kita sedikit pun menyakiti hati orang tua kita. Karena apa? Tidak akan diampuni dosa-dosa kita. Meskipun kita puasa Ramadan setahun penuh seumpama, Ramadan semuanya, itu pun tidak akan bisa menggantikan dari apa yang kita lakukan, sebuah kejelekan atau menyakiti orang tua kita. Dan yang ketiga, baca. Seandainya sebut asma Rasulullah SAW, bacakan sholawat. Karena siapa yang tidak membaca sholawat atas Rasul juga termasuk orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Ikhwanul rahimahumullah, mudah-mudahan meskipun ini adalah terjadi ketika Idul Fitri, ya, ketika habis sholat kemudian mau khutbah, saat itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, namun sebagai tindakan antisipasi, jangan sampai kemudian kita sia-sia sampai akhir Ramadan ternyata amal ibadah kita tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini untuk evaluasi diri saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.